Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sahabat Eljon dan fellow Lion, kembali dalam program acara We Are Lions. Pada kesempatan kali ini, kita kembali kehadiran 3 narasumber dari Perkumpulan Lions Indonesia Multidistrik 307, Distrik 307B1 untuk berbincang-bincang mengenai Lions Club. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang kita akan bawakan adalah mengenai kegiatan-kegiatan di Lions Club. Selamat pagi kepada DG Erianto dan PDG Titin serta PDG Natalia Chu. Saya udah mulai familiar dengan nama-nama Lions ini, jadi memanggil beliau dengan sebutan jabatannya gitu ya. Iya, benar sekali. Mungkin setelah ini akan bergabung juga ya, mungkin sahabat Eljon, pemirsa dan semuanya untuk bergabung nanti ke depannya bersama dengan Lions Club. Betul sekali, dan satu hal yang menarik kepada kita semuanya untuk ketahui, di dalam semua anggota Lions Club, pemanggilan nama diawali dengan kata Lions, menunjukkan bahwasanya kita semuanya di Lions Club adalah sama, sesuai dengan motonya yaitu pengabdian. Jadi sesama anggota Lions Club pasti diawali dengan nama Lions gitu ya. Baik, saya akan menuju ke Gubernur Distrik terlebih dahulu, Bapak Erianto. Oh mohon maaf, DG Erianto gitu ya kalau di Lions Club. Boleh kita ditakan, Lions Club tentunya mempunyai kegiatan yang bisa dikatakan setiap harinya ada, bahkan juga menurut dari kalender event internasional ataupun distrik itu. DJ boleh disebutkan kepada kita semuanya apa kegiatan-kegiatan Lions Club yang merefer dengan Lions Club internasional? Oke, jadi Mas Radit udah mulai tertarik nih ya. Jadi mulai anggota tertarik Lions. Habis ini nanti harus diundang dulu ya. Kita undang. Jadi selain kegiatan dari internasional tadi kan ada 5 fokus, dari vision, diabetes, environment, childhood cancer, dan apa namanya, ada pediatric cancer dan lain-lain itu. Jadi tapi kita secara di distrik atau multidistrik itu boleh melakukan di luar ke-5 fokus itu. Dan klub-klub mempunyai kebebasan. Jadi strukturnya kan di distrik itu ada klub. Seperti di 307B1 ada 74 klub yang independen, dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara independen. Dia boleh memilih dari 5 fokus kegiatan itu atau kegiatan lain yang dia mau create sendiri untuk membantu masyarakat sekitar. Intinya adalah pengabdian untuk membantu masyarakat di sekitar lingkungan kita. Oke. Nah, kalau kegiatan yang berhubungan dengan vision itu apa aja yang dilakukan Lions Club? Kalau vision, kita sekarang lagi fokus kepada ada program namanya Mataku Jendelaku. Itu kita mengunjungi beberapa panti asuhan atau sekolah-sekolah SD, SMP untuk memeriksakan mata-mata dari para muridnya maupun gurunya. Dan di masa pandemi ini kita juga turut prihatin karena apa yang kita lakukan dulu, biasanya kita memeriksakan mata para murid itu hanya secara statistik itu 20-30% yang memerlukan kacamata. Tapi sejak masa pandemi 50% bahkan lebih. Jadi kita juga melakukan penyuluhan kepada mereka untuk menjaga bagaimana merawat mata supaya tidak terlalu bermain gadget terlalu lama, dan lain-lain. Itu juga perlu vitamin dengan makanan wortel atau tomat yang untuk kesehatan mata. Jadi kita melakukan itu penyuluhan maupun memeriksakan mata. Oke, luar biasa. Ternyata banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan oleh distrik tersebut ya. Ada dari vision, dari tentunya untuk bagaimana mata kita itu tetap terjaga ke depannya. Ini satu hal yang sangat menarik kalau kita bahas ya terkait dengan vision gitu. Mungkin menurut pandangan dari Ibu Titin nih, saya mau tanya. Ibu Titin, tadi kan fokusnya ada beberapa terkait dengan Mataku Jendelaku. Kira-kira manfaat ke depannya yang diharapkan oleh distrik tersebut untuk ke depannya, sehingga apa sih sebenarnya goals dari Mataku Jendelaku ini? Ya, jadi seperti tadi DG Eri udah sampaikan,
selain kita memberikan tadi pemeriksaan mata gratis dan kacamata gratis kepada anak-anak sekolah, kita juga memberikan penyuluhan. Dalam arti di sini pencegahan juga ya di sana ya. Pencegahan dalam arti biar anak-anak ini juga aware, tahu bahwa bagaimana mereka untuk menjaga kesehatan mata. Tadi kan berhubungan dengan situasi pandemi, banyak belajar dari rumah, berarti pakai komputer ya. Jadi ini kan mata jadi lebih berat gitu loh. Maka yang tadi DJRI bilang dulu 20-30%, sekarang jadi 50-60% jadi mata. Jadi ya diharapkan ke depannya dengan penyuluhan itu, dengan cara pola makan untuk mata ini, ya mungkin juga kita ada vitamin-vitamin juga yang dibagikan. Jadi anak-anak ini juga lebih kesehatan mata lebih terjamin dan mereka lebih tahu cara merawat mata. Di samping juga memang kalau sudah ada terkena ini matanya minus atau bagaimana, diberikan kacamata sehingga mencegah untuk tidak semakin buruk ininya. Semakin jadi parah. Jadi impactnya itu adalah lebih baik gitu loh. Oke, luar biasa. Tapi kalau kita menjalankan sebuah program, pasti kita butuh dana untuk melangsungkannya. Untuk Lions Club sendiri, dananya apakah didapatkan dari anggota sendiri atau ada pihak sponsor yang mensponsori? Seperti apa nih Bu Titin? Oke. Saya ya DJ ya. Oke. Jadi kalau untuk khusus Mataku Jendelaku ini, jadi kita ada yayasan ya, Yayasan Lions Indonesia. Jadi di sini kita mendapatkan support dari Yayasan Lions Indonesia dan juga ada pihak ketiga yang mensupport dari untuk kacamatanya. Jadi memang dari klub sendiri juga ada kerjasamanya. Jadi dananya ini masing-masing dari klub juga ada mengeluarkan dana, disupport dari Yayasan Lions Indonesia dan dari pihak ketiga yang cukup membantu juga. Nah tentunya nanti pertanyaan lagi nih Mbak Celia akan, oh dari mana klub punya dana kan? Jadi sekalian deh. Ya, kadang-kadang klub punya dana itu dari fundraising. Kita ada namanya fundraising. Mungkin nanti fundraising itu dari mana ya, nanti mungkin akan ada penjelasan lagi deh fundraising berikutnya itu seperti mungkin apa. Mungkin akan ditambahkan mungkin ya dari Nah, Pak Erik fundraising mungkin lanjut nih secara langsung. lebih detail kepada kita semua yang ada di sini. Iya, Silakan. Pak. jadi kita kalau fundraising atau pengumpulan dana itu kita masing-masing klub mempunyai kebebasan juga. Boleh dengan berjualan barang atau sesuatu hasil keuntungannya untuk dibagikan lagi atau mengadakan satu acara atau apapun bentuknya dan dananya itu untuk tadi dikembalikan ke masyarakat supaya kayak tadi kacamata, tentunya kita untuk memeriksakan mata, untuk kacamatanya dan lain-lain itu perlu dana. Nah itu kita untuk ke sana dan kita kasih misalnya vitamin atau apa untuk anak-anak bisa kita pakai situ. Oke, ternyata banyak sumber dana yang dihasilkan untuk nantinya membantu masyarakat di sekitar, sehingga nanti masyarakat di sekitar itu mendapatkan benefit dan manfaat dari Lions Club tersendiri. Mungkin Pak Radit Ya, ada yang mau ditanyakan betul lagi sekali. nih? Nah, Pak Eri, saya juga akan menanyakan, tadi disampaikan bahwasanya di dalam distrik itu ada klub-klub, ada 74 klub gitu ya. Nah, dari 74 klub ini bagaimanakah cara untuk mensinergikan dalam kegiatan-kegiatan baksosnya? Apakah ada kalender khusus yang dilakukan dari 74 klub tersebut mengikuti secara serentak, secara masif, atau dikembalikan lagi kepada klub tersebut untuk melakukan kegiatan baksosnya masing-masing? Jadi di dalam distrik ini memang ada kalender of event. Selain itu juga ada White Cane Day, tongkat putih untuk para tunanetra, penyandang tunanetra, dan itu juga ada event-event besar yang kita lakukan secara bersama-sama. Bisa juga dilakukan per daerah. Kita ada beberapa daerah, dari 74 klub itu kita bagi 15 daerah. Satu daerah ada 5 klub. Itu bisa bersama-sama melakukan kegiatan. Bahkan klub sendiri boleh melakukan kegiatan di luar kalender event itu. Oke. Boleh tiap hari, boleh
setiap bulan boleh. Jadi otonom ya klub Otonom. tersebut ya. Oke. Yang penting internasional ataupun distrik mempunyai guidance untuk dapat melakukan kegiatannya 5 fokus utama tadi. Betul. Selebihnya dipersilahkan kepada klub untuk berkreasi Betul. tersendiri gitu ya. Otonom. Oke, Bu Natali, saya akan bertanya, kalau di Lions Club ini kegiatannya kan sudah banyak ya Bu ya, baksos dan baksos gitu. Kadang orang juga merasakan apakah di Lions Club ini ketika menjadi anggota langsung berbaksos terus atau ada kegiatan di luar dari baksos sih Bu sebenarnya? Tentunya ada Mas Radit. Jadi bukan hanya kita dilatih, bukan hanya kita babraksos, tapi juga kita ada rekreasi. Oke. Jadi kita ada juga komite rekola di mana kita bukan hanya mengikuti kegiatan, tetapi kita juga berolahraga. Kita juga mengadakan rekreasi, kita pergi keluar kota, kita berjalan bersama-sama, dan juga kita tentunya kita memperhatikan kesehatan dengan selalu berolahraga itu. Juga kita sebetulnya dari Lions Club ini ada juga pertemuan setiap tahunnya, yaitu secara nasional dan juga secara internasional. Oh, seperti Gitu. konvensi gitu ya Bu ya? Iya, itu namanya Oke. konvensi. Gitu. Nah, biasanya kalau konvensi seperti itu apa yang dilakukan Bu biasanya? Tentunya itu akan mengadakan pemilihan calon untuk pemimpin berikutnya. Oke. Jadi kalau biasanya itu di nasional ini kita memilih calon yang wakil gubernur kedua dan juga wakil gubernur ke-1 dan juga gubernur distrik. Oke, dan itu Pemilihan untuk pada lokasi konvensi. pelaksanaan konvensinya berubah-ubah? Iya, pindah-pindah. Oke, tahun ini di mana Bu? Tahun ini kita di Jogja. Di Jogja? Iya, Oke. tahun depan di Medan. Waduh, kita harus Waduh. berkuliner itu kalau di Medan. Jadi bisa jalan-jalan. Ayo mencoba jadi anggota keliling. dulu. Luar jadi biasa. untuk mengikuti tentunya harus menjadi anggota terlebih Iya. dahulu ya. Oke, baik. Bu, selain tadi saya sampaikan ini juga menarik ya. Jadi di Lions Club ini ada kalian bisa melakukan fellowship gitu ya. Iya, istilahnya betul. ya. Jadi berrekreasi, berolahraga bersama gitu, dan saya akan merefer ada satu kegiatan, apakah ada forum kegiatan yang dilakukan antar klub-klub di seluruh dunia seperti itu? Oh iya betul, ada, kita juga ada ANSI. Tadi kan DG juga sudah mengatakan kita termasuk di dalam ANSI, yaitu Australia, Netherlands dan juga Indonesia kan. Jadi kita ada juga ANSI Forum di Yeah. mana negara-negara anggota-anggota dari negara tersebut bertemu. Untuk tahun ini akan diadakan September ini di Cairns. Oh, di Australia. Iya, di Oke. Australia. Dan juga pelatihan-pelatihannya itu ada yang secara internasional juga. Kebetulan tapi tahun ini Desember itu adanya di Bali. Oh, di Bali? Iya. Oh, Indonesia jadi tuan rumah gitu ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Dan saya juga melihat di YouTube itu ya, di searching ada parade-paradenya. Itu konvensi internasional atau seperti apa, Bu? Ya. Iya benar betul, itu diadakan di konvensi internasional karena dari seluruh negara di seluruh Indonesia anggota Lions Club-nya berkumpul. Jadi setiap negara dari anggota itu mereka memperlihatkan parade dari apa yang khas dari negaranya. Dan biasanya itu diperlombakan. Selama ini Indonesia lumayan sering menjadi juara. Di internasional? Iya. Wah, Oke, luar congratulations biasa. ya. Ternyata bukan hanya memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi juga ada membawa unsur budaya Indonesia ke mancanegara dan juga memperkenalkan Ya, betul. Indonesia di mancanegara. Luar biasa Betul sekali. sekali. Dan Salah satu organisasi tadi sampaikan ini ya. juga sering menang ya Bu ya untuk parade di internasional, luar biasa sekali. Dan saya lihat tentunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lions Club ini sangat menginspirasi buat kita semuanya. Kita juga bisa untuk bersama-sama mengikuti dari kegiatan dari Lions Club. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk berbagi sharing kepada kita semuanya, kepada sahabat Eljon TV dan juga pemirsa semuanya. Baik, saya lihat kami akhiri pertemuan dengan para pembicara pada kesempatan hari ini. Oke, luar biasa sekali apa yang kita pelajari dari Lions Club ini. Ternyata beragam kegiatan menarik yang dilakukan oleh Lions Club. Salah satunya mereka juga membawa budaya Indonesia nantinya ke mancanegara untuk memperkenalkan Indonesia. Karena Lions Club sendiri bukan hanya dalam lingkup nasional tetapi juga lingkup internasional. Saksikan terus We Are Lion bersama saya Selivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan Saya Raditya. Terima kasih, sampai jumpa. Halo semuanya, saya Rifa Katrunada, finalis nomor urut 15 mewakili Provinsi Aceh. Udah pada nonton kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.